dibaca ayat berikutnya, dibaca seluruhnya nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi tetap itu konteksnya Yesus adalah sholat subuh. Coba kalau misalnya ada pastor atau pendeta membaca ayat ini, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi berangkat ke tempat yang sunyi lalu dia berdoa di sana. Mikir itu nanti semua jamaat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Ya teman-teman sekalian, seperti dicuplikan lagi, cuplikan tadi kita lihat ada Ipung Atria. Kemarin berkoar-koar ya tentang Esthetinias yang merasa dinista karena orang Kristen menafsirkan Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah ya secara tidak berdasar, katanya tidak ada ilmu ya. Lalu teman-teman, apa yang dilakukannya ini apakah ini juga bukan sebuah penafsiran yang ngawur? Karena memang dia tidak beriman kepada Alkitab. Lalu kemudian dia mengutip Markus 1 ayat 35 dan dia menyimpulkan bahwa Yesus sholat subuh. Dan ini bukan barang baru ya, bukan hal baru. Ini sering-sering kok. Yesus sholat, Yesus sujud, Yesus Islam lah, Yesus itu Muslim, Yesus itu begini, begono segala macam. Klaim-klaim kosong. Ya. Dan mereka bangga bahwa ini bukan sebuah penistaan. Tapi ketika ada orang Kristen seperti dilakukan oleh Esthetinias misalnya, oh itu penistaan ya, nggak boleh. Atau mungkin dalam debat-debat, oh nggak boleh. Sekalipun dalam ranah diskusi pun mereka katakan itu penistaan. Karena Kristen tidak punya ilmu untuk membahas Al-Quran. Jadi standar ganda. Ya. Baik, kita akan menanggapi Ipung Atria ini teman sekalian. Mari kita langsung saja untuk menyimak videonya dulu yang ada berikut ini. Ini tak pernah dibacakan di gereja. Coba, pernah nggak? Padahal ada loh di Bible ya. Ini bukan ayat potongan. Kalau Mbak mau baca nanti pulang, baca dari Markus awal aja. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada itu harus dibaca ayat berikutnya. Dibaca seluruhnya nggak apa-apa. Boleh silakan. Tapi tetap itu konteksnya Yesus adalah sholat subuh. Coba kalau misalnya ada pastor atau pendeta membaca ayat ini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi berangkat ke tempat yang sunyi lalu dia berdoa di sana. Mikir itu nanti semua jamaat itu. Mikir, loh, Yesus ini ngapain nih berdoa ya? Cuman emang iya nggak pernah dibawain selama misa. Nggak pernah ya kan? Nggak pernah. Teman-teman sekalian, itulah video yang kita dengarkan dari Ipung Atria teman-teman sekalian. Dan memang ini si Ipung Atria ini penyesat teman-teman sekalian. Jadi tidak salah ya ketika Alkitab berkata hati-hati kepada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Karena mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan teman-teman sekalian, saya tidak tahu ya apakah yang dia diskusikan ini adalah seorang mu'alaf atau Islam itu sendiri begitu ya. Lalu mencoba cari-cari kesalahan Alkitab mereka bahas gitu. Kalau seandainya perempuan ini belum pakai jilbab, ya mungkin saya pikir ini adalah Kristen yang kemudian sedang disesatkan. Tapi ini adalah Islam ya kan, udah menjadi Islam. Kenapa sih yang dibahas harus Alkitab? Sementara tidak nyambung. Ipung Atria katanya sekalipun misalnya pendeta ataupun pastor yang membacakan hal ini ya, itu sangat yakin dia nanti mereka akan rame itu. Ya jemaat semua akan bertanya-tanya gitu. Apa sih yang disalahkan? Apa sih yang kaget di situ dengan ketika ada Yesus berdoa, Yesus itu sujud, gitu. Dan Yesus itu tidak sampai kepalanya ke tanah loh ya. Ya. Jadi karena mereka bilang kan sujud tuh. Kalau sujud kan seperti sembahyangnya Islam, karena dia bilang kan sholat subuh.
Nah, kalau sholat subuh otomatis kan jidatnya ini akan tersentuh sampai ke lantai. Yesus tidak pernah lakukan demikian. Itu artinya bahwa Yesus tidak sedang sholat. Yesus tidak sedang ibadah subuh seperti cara Islam, ya, atau sholat tahajud. Tidak sama sekali. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah membangun relasi dengan Sang Bapa yang dari mana dia berasal. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang ada di dalam Bapa. Ya. Karena Bapa itu adalah Allah, ya. Kemudian di dalam Bapa ada Yesus, yaitu firman, logikal kecerdasannya Bapa. Jadi dia juga adalah Allah. Lalu ada Roh Kudus yang adalah roh kehidupan dalam diri Allah itu sendiri. Juga kita tahu bahwa itu adalah Allah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu Allah yang esa. Maka teman-teman sekalian, tidak kaget. Dikatakan di sini kan dari ayat yang ke-29 ya, 35 ya. Yang disinggung oleh Ustadz Ipung Atria, yaitu Markus 1 ayat yang ke-35. Dikatakan, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, apa masalahnya? Yesus memang selalu membangun hubungan dengan Sang Bapa, Sang Sumber, yang dari mana dia berasal. Karena Yesus berkata, aku tidak melakukan apa yang dari diriku sendiri, tetapi melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Itu artinya dia harus membangun relasi kepada Sang Bapa yang mengutusnya mengambil rupa seorang manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang menjadi perantaran bagi kita. Untuk kita bisa sampai kepada Sang Bapa itu, harus kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak salah ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Maka kita harus melalui Yesus Kristus. Baru kita ya sampai kepada Bapa. Di luar Yesus binasa. Seperti Ipung Atria ini pasti binasa. Dan pengikut-pengikutnya sudah pasti binasa. Karena tidak ada jaminan keselamatan bagi mereka. Ya, justru diharuskan mereka masuk di dalam neraka dulu. Baru ditimbang amal ibadah mereka. Jadi artinya masuk neraka dulu. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada yang kaget, tidak ada yang salah. Saya sebagai tokoh agama nggak kaget dengan melihat ayat ini. Ya, karena Yesus sudah biasa berdoa, teman-teman sekalian. Dia berdoa di Taman Getsemani, ya, yang digoreng-goreng Yesus sujud, Yesus sholat dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Ipung Atria ini. Teman-teman, Yesus Kristus tidak pernah menjadi seorang Muslim, tidak pernah menjadi seorang Islam, karena Yesus tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukankah untuk menjadi Islam itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Ya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulnya. Kan untuk menjadi sah sebagai itu kan begitu. Nah, apakah kemudian Muhammad sudah ada di zaman Yesus? Belum. Nih, Ustaz Ipung pakai ini. Nabimu kan baru ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin Yesus mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga dia bisa diputuskan, bisa diklaim, bisa diheboh-hebohkan oleh Ipung Atria dan teman-teman yang lain. Yesus itu Islam. Mikir, ya. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah jawaban kita kepada Ipung Atria. Ya, hati-hati karena penyesat merajalela di TikTok, di YouTube, di media sosial, dan face to face. Penyesat-penyesat sudah menjalar ke seluruh dunia. Oleh karena kuatkan iman kita, belajar Alkitab, baca dengan baik supaya Anda tidak mudah disesatkan. Jangan seperti perempuan tadi. Jika dia katakan dia adalah seorang Katolik, ya tadi saya dengar ya. Sebelumnya dia seorang Katolik, nggak pernah dibacakan dalam gereja katanya. Ya mungkin saja mbaknya yang tidak belajar, gitu. Atau bisa jadi tidak pernah beribadah. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak-banyak belajar Alkitab agar memang tidak mudah disesatkan oleh para penyesat seperti Ipung Atria ini. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.